My mother always used to say I'd live forever. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan film Wrong Turn yang kedua yang dirilis pada tahun 2007. Kalau sebelumnya gua udah bahas film yang pertama, dan akankah ceritanya sama seperti di part sebelumnya? Oke, gua spill dikit. Jadi di film Wrong Turn yang kedua ini mengisahkan cerita di mana terdapat acara reality show yang dimana mengadakan sebuah permainan atau games, dan di dalamnya penuh tantangan karena para pemain diwajibkan untuk menyelesaikan tantangannya di dalam hutan Virginia, Amerika. Yang sebelumnya di hutan itu terdapat keluarga mutan kanibal. Akankah para kanibal itu kembali hidup dan bisa menyerang para tim dan kru acara? Oke, daripada kalian semakin penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal film terdapat seorang selebriti bernama Kimberly Caldwell, yang dimana dirinya sedang mengemudi melalui daerah terpencil di Virginia Barat ke lokasi yang tidak diketahui untuk sebuah proyek film. Namun tiba-tiba Kimberly secara tidak sengaja menabrak orang asing saat dirinya sedang fokus berbicara dengan orang lain melalui sambungan teleponnya. Karena rasa tanggung jawab dan ketakutannya, akhirnya Kimberly menghentikan mobil dengan harapan orang itu tidak mati. Tetapi ketika dia turun dari mobilnya dan mendekat ke arah orang itu, dirinya malah mendapatkan sebuah serangan secara tiba-tiba. Orang asing itu langsung menggigit bibirnya Kimberly. Dia pun mencoba untuk melarikan diri, tetapi sayangnya dia bertemu orang asing yang lain yang sudah berada tepat di depannya. Dan tidak lama si orang asing itu dengan satu pukulan dari kampaknya, dia mampu membelah tubuhnya Kimberly menjadi dua bagian dan kemudian menyeret tubuhnya Kimberly. Dan sudah dipastikan orang-orang asing itu adalah para mutan kanibal pemakan daging manusia. Usut punya usut, padahal sebelumnya Kimberly diketahui akan menuju sebuah tempat yang dimana dirinya akan melangsungkan syuting untuk game reality show yang bertemakan mengenai tantangan di alam. Di acara itu terdapat 6 kontestan yang telah diatur untuk acara game itu, yang disebut dengan penyintas akhir kiamat. Para kontestan akan memenangkan sejumlah uang dengan nilai 100.000 US dollar apabila berhasil keluar dari permainan itu dengan jumlah poin yang tertinggi. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari seorang selebriti, Kimberly Caldwell yang sudah tewas di awal film, lalu pemain skateboard bernama John C, lalu ada model bikini bernama Elena, kemudian desain grafis Nina, lalu mantan pemain football bernama Jack, dan seorang veteran Irak bernama Amber. Tidak lama kemudian, karena dirasa waktu sudah berlalu begitu cepat, akhirnya kru penyelenggara tersebut menyadari bahwa Kimberly tidak datang menghadiri acara ini. Michael pun yang merupakan juru kamera menyarankan bahwa pacarnya yang bernama Mara harus menggantikan posisi Kimberly di acara tersebut. Di sini terlihat kondisi hutan Virginia yang dijadikan tempat untuk acara itu telah ramai dengan orang-orang dan sudah terdapat 32 kamera yang terpasang di seluruh sudut hutan tersebut. Beberapa perangkat yang dikenal sebagai Twist of Destiny telah dipasang di tempat-tempat tersembunyi untuk memperingatkan dan menghukum para peserta jika mereka melakukan kecurangan. Peserta juga memiliki kamera yang dipasang di telinga mereka untuk merekam setiap gerak-gerik para peserta secara dekat. Kemudian di sini ada pembawa acara yaitu Kolonel Del Murphy yang juga merupakan seorang mantan marinir Amerika Serikat. Del pun memberikan instruksi kepada para peserta untuk membagi mereka menjadi beberapa kelompok, dan mereka diberikan tugas untuk mencari makanan dengan kelompoknya masing-masing. Dan singkatnya, kemudian permainan pun dimulai. Tidak lama setelah para peserta keluar meninggalkan camp, anggota kru TV pun dibunuh oleh para mutan kanibal. Singkat cerita, Del pun sampai di tempat yang berbeda, yaitu di sebuah lembah hutan. Dirinya menemukan beberapa anak panah yang telah ditembakkan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
dan panah ini mengenai ban motor ATV-nya. Kemudian Dale yang merasa geram, akhirnya dia mengancam siapapun yang melakukan tindakan tersebut. Tetapi anak panah pun kembali melesat tepat di depannya. Seketika dia menjadi panik dan berlari untuk bersembunyi di balik pepohonan. Ketika Dale melihat salah satu dari mereka, yaitu para pelaku penembakan anak panah, Dale pun langsung melemparkan pisaunya ke mereka. Tapi sayangnya, Dale diserang dari belakang oleh orang-orang itu, sehingga Dale pun dapat dikalahkan. Sementara itu di tempat lain, Jonesy dan Amber yang merupakan satu kelompok, mereka terus berjalan menyusuri hutan. Secara tidak sengaja, Amber menemukan sebuah anak panah yang telah patah, dan dirinya pun mendapatkan ide untuk membuat tombak dari anak panah yang patah tersebut. Dan setelah itu, mereka menyadari bahwasannya mereka dari tadi belum mendengar ataupun melihat para hewan-hewan di hutan ini. It's freaky, right? It's like we're all... I'm not into men. Scene selanjutnya menampilkan kelompok Nina dan Mara, yaitu dua wanita cantik yang berada di dalam hutan sedang fokus menyusuri jalan. Dengan rasa dan pikiran yang khawatir, Mara secara tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan. Pasalnya langkah kakinya Mara mengenai suatu alat yang menyatakan bahwa mereka kini telah terkena infeksi antraks dari sebuah ledakan laboratorium terdekat. Oleh karena itu mereka harus segera pergi ke sungai terdekat dalam waktu 2 menit guna mendapatkan obat penawarnya. Keadaan pun menjadi semakin kacau, Mara yang panik terus berlari mencari sungai terdekat. Tidak lupa Mara juga mendengarkan instruksi dari alat yang dia pegang sebagai petunjuknya. Dan tepat di belakangnya Mara terdapat Nina yang mengikuti langkahnya Mara. Akhirnya mereka sampai di sebuah sungai yang dimana mereka melihat obat penawarnya itu juga ada di sana. Tapi diletakkan di ujung pohon yang telah tumbang dan terletak di tengah-tengah sungai. Mau tidak mau, Mara pun merangkak untuk mengambilnya. Akan tetapi, Mara terjatuh ke dalam sungai bersamaan dengan obat penawar itu yang berhasil dia pegang. Mara pun mencoba untuk berenang sekuat tenaga dan akhirnya bisa sampai di tepian sungai dengan obat penawar yang telah Mara dapatkan. Beralih ke tempat lain yang dimana kelompoknya Jack dan Elena berada. Tetapi sepertinya di sana tidak hanya ada mereka berdua. Kelompoknya Jack juga terdapat Michael yang bersama dengan mereka. Michael di sini menjalankan aksinya untuk merekam situasi mereka secara real time. Tetapi Jack di sini merasa kurang nyaman dengan sikapnya Elena yang terus mencoba untuk menggodainya, yang mana Elena disuruh oleh si Michael. Karena pada dasarnya Jack hanya ingin menyelesaikan tantangan ini saja dan bersikeras dirinya tidak akan melakukan tindakan apapun yang dirasa tidak baik selama di acara permainan ini. Dengan amarahnya, Jack pergi dari tempat itu dan meninggalkan Elena dan Michael. Memang pada dasarnya, Elena adalah wanita yang gatal, jadi dirinya pun langsung mencoba untuk menggodai Michael. Tanpa rasa malu, Elena langsung menyosor si Michael, yang dimana hal itu disaksikan oleh Mara dari kejauhan. Seketika, Mara pun patah hati dan ia pun menangis. Nina pun mencoba untuk menghibur Mara dan menasehatinya agar si Mara bisa melupakan Michael dan belajar bergantung pada dirinya sendiri. Nina juga menyarankan Mara untuk melampiaskannya nanti dengan cara memukul Michael. Hal ini sama seperti yang telah dilakukan oleh Nina kepada tunangannya yang ketahuan berselingkuh. Tetapi Mara tidak bisa dan tidak mau melakukannya. Alhasil Mara berteriak kepada Nina. Dan hal itu membuat Nina marah kepada Mara. Kemudian Nina pun pergi meninggalkan Mara sendirian untuk sementara waktu. Selanjutnya di tempat lain, Jonesy dan Amber terlihat masih fokus menyusuri hutan. Tetapi tidak sengaja mereka menemukan sebuah camp mini yang ternyata di sana terdapat olahan daging yang sedang di-barbecue. Dengan peringai survivalnya, mereka berinisiatif untuk mencuri daging tersebut dan pergi mencari temannya yang lain. Scene selanjutnya kita kembali lagi kepada Dale yang kini tengah dalam kondisi yang mengerikan. Pasalnya tubuhnya telah terikat dan tergantung secara terbalik di atas pohon. Tetapi tidak hanya Dale, melainkan dirinya juga melihat ada orang lain yang juga sama digantung. Tetapi kondisinya sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba datanglah anak dari mutan kanibal yang langsung menyerang Dale dengan menikamnya tepat di bagian dadanya.
Kemudian berlanjut lagi kepada Mara. Karena Mara merasa sakit hati, dia pun lantas memutuskan untuk meninggalkan permainan ini. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Mara dan Nina menemukan sebuah kabin kecil dan mereka pun masuk ke dalam kabin tersebut. Mereka berniat untuk menelpon kru penyelenggara acara, tetapi fokus mereka teralihkan dengan beberapa foto dari keluarga mutan kanibal yang terpampang di dinding salah satu kamar yang ada di kabin tersebut. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan ternyata itu berasal dari seorang kanibal yang baru saja masuk ke dalam kabin. Ternyata itu adalah mutan kanibal wanita yang akan segera melahirkan seorang anak. Mara dan Nina yang melihat kejadian itu pun menjadi terkejut karena melihat bayi yang terlahir dengan wajah yang cacat dan menyeramkan. Tiba-tiba tanpa disadari, mutan kanibal lain mengetahui keberadaannya Mara dan Nina. Sontak mutan kanibal itu langsung menyerang mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, Mara dan Nina menahan agar pintu tidak terbuka dan langsung menguncinya. Kemudian mereka berlari keluar dari kabin itu untuk melarikan diri. Tetapi di sini Mara harus terkena serangan kampak melayang yang tepat mengenai kepalanya. Nina yang menyadari bahwa Mara telah tewas terbunuh, dirinya pun terus berlari dan berusaha untuk bersembunyi. Dengan indera penciuman yang tajam, si mutan kanibal mencoba untuk mendekat ke arah di mana Nina bersembunyi. Tetapi kanibal lainnya datang menjemput saudaranya itu dengan membawa sebuah mobil yang mengangkut tubuhnya Mara. Dan akhirnya Nina pun bisa selamat untuk kali ini. Kembali ke tempat di mana Michael dan Elena berada, kini mereka telah menyelesaikan adegan mantap-mantapnya. Michael pun meminta Elena untuk merahasiakan kejadian ini dari Mara. Kemudian Michael kembali lagi berjalan ke arah mobil para kru acara ini. Elena sendiri masih terpaku di sana dengan raut wajah yang biasa saja dan tidak merasa bersalah. Tapi tanpa disadari oleh Michael dan Elena, tindakan mereka itu telah disaksikan oleh dua mutan kanibal sedari tadi. Dan setelah itu, para mutan kanibal pun mulai ricuh dan tidak sengaja pergerakannya mengenai rol alat pembatas. Elena pun menyangka bahwa itu adalah Michael, tetapi tidak lama kemudian, keluarlah mutan kanibal wanita yang langsung menyerang Elena dan menghabisinya secara brutal. Kembali lagi ke tempat di mana Del berada. Del di sini menyaksikan mutan kanibal itu sedang memotong daging pria yang ada di depannya. Tidak lama kemudian, datanglah mobil yang telah membawa korbannya yang tidak lain adalah si Mara. Melihat hal itu, Del dengan sekuat tenaga langsung mencoba untuk berusaha melepaskan dirinya. Dan kini usahanya berhasil. Tanpa ingin membuang waktu, Del langsung menyerang para mutan kanibal dan berhasil mengalahkannya. Di sini juga Del tidak lupa untuk memeriksa keadaannya Mara dan memastikan apakah masih hidup atau tidak. Dan ternyata Mara sudah dipastikan telah tewas terbunuh oleh si mutan kanibal. Kembali lagi bersama Michael yang kini memasuki mobil kru acara penyelenggara, di mana tanpa disadari olehnya, mobil itu telah disabotase oleh salah satu mutan kanibal yang sudah berada di dalam mobil, dan kanibal itu pun menyerang Michael dan melenyapkannya. Berpindah tempat, kita kembali lagi bersama dengan Jonesy dan Amber yang tengah menikmati hidangan hasil curian. Tidak lupa di sana mereka juga sudah bersama dengan Jack yang bergabung dengan mereka. Tiba-tiba mereka kedatangan Nina yang berlari tergesa-gesa dengan nafas yang tidak beraturan. Nina pun dengan keadaan yang masih panik mulai menceritakan mengenai semua kejadian yang telah terjadi, yaitu dirinya memberitahukan mengenai kematian Mara yang tewas di tangan mutan kanibal. Jonesy yang mendengarkan semua pernyataan Nina pun menjadi tertawa dan menganggapnya tidak serius. Pasalnya Jonesy menganggap bahwa semua itu hanyalah sebuah adegan palsu yang dibuat oleh kru penyelenggara untuk membuat permainan menjadi nyata. Jonesy juga mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan permainan ini karena dirinya sangat ingin mendapatkan uang hadiah
dari acara permainan ini. Tetapi semua kebenarannya pun terungkap ketika mereka menyadari bahwa yang sedang mereka makan adalah daging manusia, yang tidak lain adalah daging milik tubuh Kimberly di awal film yang ditandai dengan ciri khas tatonya. Sontak mereka langsung berlari untuk meninggalkan hutan ini. Tetapi di tengah perjalanan, secara tidak sengaja, Nina menginjak sebuah paku dan melukai kakinya. Dan Jack pun mencoba untuk membantu Nina untuk mengobati lukanya, kemudian menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, mereka kembali bersama-sama ke camp, tempat di mana mobil para kru penyelenggara. Tetapi di sana tidak terdapat apapun dan siapapun. Alhasil mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki untuk keluar dari dalam hutan tersebut. Di tempat lain, Del secara diam-diam mulai memasuki area kabin. Del mulai menguntit penghuni kabin tersebut, yang ternyata penghuninya itu adalah seorang pria tua. Pria tua itu pun memberitahukan bahwa para mutan kanibal sangatlah brutal, berbahaya, dan sangat kuat. Pria itu juga menjelaskan bahwa para kanibal itu adalah sebuah produk mutan yang disebabkan akibat dari limbah kimia yang bermutasi yang dilepaskan di sungai sejak 30 tahun yang lalu. Pria itu juga menyarankan agar Del untuk membawa teman-temannya menjauh dari wilayah ini sebelum hari gelap. Dan tiba-tiba pria tua itu langsung bangkit menyerang Del karena Del telah membunuh anak laki-laki mutan kanibal. Tetapi Del mampu melawan balik serangan pria itu, dan akhirnya Del pun selamat dan berhasil melenyapkan pria tua itu. Kemudian kita kembali lagi bersama dengan kelompoknya Amber, yang dimana mereka menemukan dua orang yang sedang bermesraan. Mereka pikir itu adalah mutan kanibal yang sedang memperkaos manusia normal. Dengan buru-buru, mereka langsung mendekati tempat kanibal karena ingin menyelamatkan wanita itu. Tapi ternyata begitu mengejutkan, mereka berdua adalah sesama mutan kanibal. Sontak Nina langsung pergi berlari, sementara yang lainnya berjuang untuk melawan para mutan itu. Dengan dua orang pria dan satu orang wanita mantan veteran, akhirnya mereka bisa mengalahkan dua mutan kanibal dan segera langsung pergi berlari meninggalkan tempat tersebut. Tetapi di sini Nina mengalami problem yang dimana dirinya terjatuh ke dalam sebuah lubang dan yang lainnya menyadari hal itu. Jack yang baik hati mencoba untuk menolong Nina yang berteriak meminta tolong. Tetapi bahu Jack terkilir dan Nina pun berusaha untuk mengobati saat dirinya berhasil ditarik keluar oleh Jack. Kemudian mereka melarikan diri sampai mereka menemui jalan buntu yang berada di tebing tepi sungai. Dan ternyata di seberang sana terdapat kanibal yang sudah siap menembakkan anak panah ke arah mereka berdua. Tetapi dengan buru-buru, Jack dan juga Nina langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian di daratan, Amber dan Jonesy bertemu dengan seorang kanibal lagi yang mencoba untuk memanah mereka. Tetapi panah meleset. Alhasil Amber dan juga Jonesy berhasil melarikan diri. Tetapi sayangnya, Jonesy harus terjebak ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh para kanibal. Tidak lama kemudian datanglah para mutan kanibal karena mendengar suara minta tolong dari arah Amber dan Jonesy. Di sini Jonesy langsung menyuruh Amber untuk segera pergi. Tetapi Amber menghiraukannya dan tiba-tiba My mother always used to say I'd live first. Kemudian di tempat lain, Jack dan Nina tiba di sebuah pabrik tua dan mereka naik ke ruangan lantai 2 untuk menemukan Jonesy dan Amber karena mereka berpikir bahwa Amber dan Jonesy seharusnya sudah berada di sana sebelum mereka berdua sampai.
Tapi fakta lainnya yang mengejutkan bahwa di sana mereka menemukan begitu banyak mobil yang telah dibajak oleh para mutan kanibal. Tiba-tiba tidak lama kemudian terdengar suara jeritan dari Michael. Jack dan Nina pun berlari menuju ke arah sumber suara, yaitu tempat Michael berada, untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat Jack masuk ke dalam mobil, Jack mendapati bahwa itu hanyalah sebuah rekaman yang diputar ulang oleh para mutan kanibal untuk memancing kedatangannya. Jack dan Nina mencoba untuk melawan serangan dari mutan kanibal, tetapi mereka tidak berhasil. Sementara itu, tanpa disadari, di sana juga sudah terdapat Del yang diam-diam menguntit pergerakan para kanibal yang menyeret Jack dan Nina. Kemudian kita melihat para mutan kanibal sudah mengikat tubuhnya Jack dan Nina dengan posisi tangan diikat ke atas atau tubuhnya mereka digantung. Para mutan kanibal ini tidak tanggung-tanggung untuk menyiksa para korbannya itu. Contohnya Jack yang kejantanannya dipotong oleh mereka, dan Nina sendiri yang dipaksa untuk memakan daging dari tubuh teman-temannya sendiri. Pada saat para mutan kanibal sedang asik menyiksa Jack dan Nina, secara tidak sengaja Del pun menginjak kabel alarm, sehingga alarm pun berbunyi, dan hal itu membuat perhatian para kanibal menjadi teralihkan. Sontak para mutan kanibal pergi untuk mencarinya, tetapi Del tetap diam di tempat persembunyiannya. Di sini Del mempunyai rencana dengan membuat luka goresan menggunakan pisau untuk mengeluarkan darah, yang dimana darahnya itu sengaja dibiarkan untuk berceceran guna meninggalkan sebuah jejak darah yang membingungkan atau jejak darah palsu agar diikuti oleh para mutan kanibal tersebut. Kemudian Del pergi untuk membantu Jack dan Nina keluar dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba mutan kanibal wanita datang menyerang Del dengan menembakkan anak panah secara 2 kali tepat di bagian tubuhnya, dan Del pun akhirnya tewas tidak terselamatkan. Jack dan Nina pun langsung berlari, yang dimana mereka dikejar oleh para mutan kanibal yang pada waktu itu mereka didorong untuk masuk ke dalam sebuah mesin penggilingan. Tetapi keduanya terus berusaha saling membantu satu sama lain dan bisa memasukkan mutan kanibal ke dalam mesin penggilingan. Kemudian setelah itu, keduanya pergi dengan menggunakan mobil Kimberly. Di scene selanjutnya, mutan kanibal yang selamat atau masih hidup terlihat sedang menggendong bayi mereka yang baru saja lahir ke dunia. Dan bisa kita pastikan, mungkin bayi itu akan jadi penerus para mutan kanibal yang telah gugur di medan perang. Dan pastinya juga bakalan ada film kelanjutannya atau film ketiga dari Wong Chun ini. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari Wong Chun yang kedua yang dirilis pada tahun 2007. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film Wong Chun yang kedua ini? Apakah kalian setuju jika gua melanjutkan film Wong Chun yang ketiga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.